Coba deh ingat-ingat lagi waktu kita sekolah dulu. Pernah kepikiran nggak sebenarnya tujuan akhir kita sekolah itu buat apa sih? Apakah sekolah itu cuma dirancang buat jadi pabrik yang nyetak para pencari kerja? Atau jangan-jangan sekolah bisa jadi landasan peluncuran buat para pencipta kerja? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah model pendidikan yang berani banget milih opsi kedua. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita bakal bedah dulu masalah klasik pencari kerja, yang kayaknya udah jadi bawaan sistem. Terus, kita kenalan sama solusi radikal yang namanya sinergi. Kita juga bakal ngintip langsung dapur inkubatornya, ngeliat gimana siswa bisa berubah jadi founder, dan di akhir, kita bakal mikirin bareng-bareng pertanyaan besar. Sekolah di masa depan itu seharusnya kayak gimana sih? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Selama ini, kayaknya ada mantra yang sama terus diulang-ulangkan. Belajar yang rajin, dapat nilai bagus, terus cari kerja yang aman. Tapi pertanyaannya, apa mantra itu masih relevan di dunia yang perubahannya secepat kilat ini? Yuk kita lihat masalah utamanya. Nah, ini dia nih persimpangan jalannya. Di satu sisi, ada pencari kerja. Mereka ini produk sistem yang disiapin buat ngisi kotak-kotak pekerjaan yang udah ada. Di sisi lain, yang kita butuhin banget sekarang adalah pencipta kerja. Mereka ini yang nggak nyari kotak, tapi justru bikin kotak-kotak baru. Para inovator yang menciptakan peluang, bukan cuma ngambil yang udah ada. Dan disinilah paradoks yang seringkali bikin miris. Sekolah-sekolah kita jago banget ngeluarin lulusan dengan nilai akademis yang cemerlang. Tapi sayangnya, mereka seringkali rapuh pas berhadapan sama dunia nyata. Pinter sih pintar, tapi kurang tangguh, kurang kreatif, dan takut ambil resiko. Hasilnya, muncul fenomena yang namanya pengangguran terdidik. Ironis banget kan? Lulusan terbaik malah jadi yang paling susah dapat tempat. Terus gimana dong solusinya? Masa dibiarin aja? Nah, ternyata di sebuah SMA di Surabaya, ada pihak yang nggak cuma bertanya, tapi langsung bikin gebrakan. Selamat datang di sebuah paradigma baru dalam pendidikan, sebuah inkubator bisnis yang ada di dalam sekolah. Namanya Sinergi. Kenalin, ini dia program Sinergi, sebuah ide keren banget dari Ibu Rati Farahayana di SMA 5 Surabaya. Misinya kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Mengubah sekolah dari sekedar pabrik pencari kerja, jadi rumah persemaian bagi para kreator dan inovator masa depan. Jadi, apa sih sinergi itu? Ini bukan sekedar nama keren loh. Sinergi ini singkatan dari Sistem Inkubasi Entrepreneur untuk mencetak generasi adaptif. Coba deh perhatiin kata terakhir itu, adaptif. Kuncinya di situ. Tujuannya bukan cuma soal jadi pengusaha, tapi jadi generasi yang bisa selancar di atas ombak perubahan yang nggak ada habisnya. Dan coba deh lihat, program ini tuh lengkap banget. Jadi nggak cuma ngajarin bisnis doang. Di satu sisi, soft skills mereka diasah. Karakter yang tangguh, mental baja, kecerdasan emosi. Di sisi lain, hard skills-nya juga dapat. Mikir kritis, mecahin masalah yang rumit. Dan yang paling penting, semuanya itu langsung nyambung ke dunia industri beneran. Paket komplit kan? Oke, tadi kita udah ngerti apa itu sinergi dan kenapa ini penting. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana cara kerjanya? Yuk, kita intip dalamannya. Kita bongkar cetak biru kesuksesan yang mereka bangun. Nah, rahasia suksesnya itu apa? Jawabannya, struktur yang super rapi. Ini bukan program ecek-ecek atau sekedar ekskul loh. Ada 4 lapisan manajemen yang bikin semuanya jalan. Mulai dari kepala sekolah yang ngasih arahan besar, terus ada dewan pengarah yang nyambungin program ini ke kurikulum, sampai tim manajemen dan divisi yang jadi mesin penggerak sehari-harinya. Nah, ini buktinya. Kalau mereka benar-benar serius, lihat deh bagan ini. Ini tuh bukan struktur panitia acara biasa. Ini beneran kayak struktur organisasi perusahaan yang profesional, terintegrasi dari pucuk pimpinan sekolah sampai ke level eksekusi. Setiap bagian punya peran yang jelas. Inilah yang bikin sinergi beda dari sekedar pelatihan kewirausahaan pada umumnya. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang menurut saya paling revolusioner. Di sini, siswa bukan lagi objek yang diajarin. Mereka itu subjeknya. Mereka beneran jadi eksekutif. Mereka menjalankan perusahaan rintisan mereka sendiri, lengkap dengan jabatan-jabatan profesional. Ada CEO, direktur produksi, pemasaran, keuangan. Ini bukan main-main. Coba perhatiin deh bagan ini. Setiap kotak, setiap nama di situ, itu bukan cuma tulisan di kertas. Itu adalah siswa beneran yang punya tanggung jawab real, layaknya di perusahaan sungguhan. Mereka nggak baca buku tentang cara jadi pemimpin, mereka jadi pemimpin. Mereka nggak cuma belajar teori kolaborasi, mereka melakukannya setiap hari biar perusahaan mereka tetap jalan. Beda banget kan? Terus gimana sih alur perjalanannya? Dari seorang siswa biasa sampai bisa jadi founder?
Semuanya dimulai dari rekrutmen dan pembentukan tim. Terus mereka dibekali amunisi lewat pelatihan dan mentoring. Habis itu, langsung nyemplung. Mereka merancang bisnis, menjalankannya, sambil terus dipantau dan dievaluasi. Dan puncaknya, bukan ujian di kertas, tapi pameran produk beneran dan laporan bisnis yang profesional. Ini siklus lengkap dari ide sampai jadi nyata. Oke, konsepnya keren banget. Strukturnya rapi. Tapi works nggak sih di lapangan? Apa beneran ada hasilnya? Apa dampak nyatanya buat siswa-siswa ini? Yuk kita ukur sama-sama transformasinya. Hasil yang pertama, dan ini yang paling penting menurut saya, adalah perubahan mindset. Anak-anak ini jadi nggak nunggu disuapin lagi. Mereka belajar untuk proaktif, merancang, mengelola, sampai mengevaluasi ide-ide mereka sendiri. Intinya, mereka jadi pemilik dari proses belajar mereka sendiri. Ini game changer. Kedua, cara mikir mereka jadi beda. Kayak kanti kacamata gitu. Mereka nggak lagi nanya, gimana cara bikin barang? Tapi masalah apa ya di sekitar kita yang bisa diselesain? Mereka dilatih untuk melihat peluang di mana orang lain melihat masalah dan merumuskan solusi yang inovatif. Ketiga, ini skill yang kepakai seumur hidup, melek finansial. Di sini, mereka jadi ngerti kalau uang itu bukan cuma buat jajan. Mereka belajar ngatur budget beneran, bikin laporan untung rugi yang sederhana, dan paham denyut nadi keuangan sebuah bisnis. Ini pelajaran yang mahal banget kalau harus dipelajari setelah lulus nanti. Dan yang paling keren dari semuanya, ini semua bukan simulasi. Hasil akhirnya itu produk beneran yang bisa bersaing. Prototipe yang mereka buat bukan cuma buat menuhin nilai, tapi beneran ide bisnis yang udah diuji di pasar dan punya potensi nyata. Ini bukti kalau anak SMA itu bisa loh bikin inovasi yang serius. So, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Model kayak sinergi ini sebenarnya ngajak kita mikir ulang pertanyaan paling dasar. Sekolah itu buat apa sih? Dan jawabannya mungkin bukan lagi cuma tempat mentransfer ilmu, tapi sebuah laboratorium kehidupan. Dan semua filosofi itu bisa dirangkum dalam satu kalimat kuat ini. Sekolah harus menjadi laboratorium kehidupan. Artinya apa? Artinya sekolah jadi tempat yang aman buat nyoba, aman buat bikin salah, dan yang paling penting, aman buat belajar dari kesalahan itu. Tempat di mana karakter dan mental ditempa, bukan cuma otak yang diisi. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Model sinergi ini kan bukan cuma cerita sukses satu sekolah doang. Ini adalah sebuah gambaran tentang apa yang mungkin. Coba deh kita bayangin, gimana kalau setiap SMA di negara kita jadi kayak gini? Jadi landasan peluncuran inovasi. Jutaan anak muda bukan lagi antre cari kerja, tapi justru mereka yang buka lapangan pekerjaan. Masa depan kayak apa coba yang bisa kita bangun sama-sama?